Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Ibu Titi ini? Tumben hari ini Ibu Titi menghubungi saya. Ada yang bisa Silakan. saya Dulu Bu, bagaimana saya kabarnya dulu ini? Sehat, Ske? Alhamdulillah, kalau saya insya Allah baik-baik saja. Sehat, Alhamdulillah Bu. Gimana Saya nih Bu? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Cuma ada masalah sedikit ini, Pak. Oh ya, jadi agenda kita untuk hari Oke, ini Bu ini Tari, apa kira-kira? Saya siapa yang akan sekarang sharing mulai rekam mungkin ya, Bapak masalah yang Titi dan saya hadapi ini. Bu Tari. Bisakah ada waktu? Untuk Ibu Titi pasti ada waktu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai, kira-kira agenda kita untuk kegiatan ini apa ya? Untuk percakapan kita ini apa kira-kira Ibu Titi? Ya, sharing mungkin, Pak. Minta pendapat atau mungkin saya dapat Oke, mendapatkan solusi dari permasalahan ya. yang saya hadapi. Mungkin Pak Irul pernah punya pengalaman yang seperti saya hadapi ini dan saya dapat dibantu untuk menyelesaikan masalah saya ini gitu loh Pak. Oh ya, berarti kita akan membicarakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Titi ya. Nah, kira-kira Ya, nanti di akhir percakapan kita ini hasil yang ingin Ibu Titi harapkan itu seperti apa? ya kalau masalah yang saya hadapi ini kan berkaitan dengan proses pembelajaran. Tentunya nanti setelah saya mendapatkan solusi ataupun masukan dari Pak Erul, apa yang menjadi masalah ini saya terselesaikan dengan baik sehingga proses pembelajaran saya ke depannya akan Oke. lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan kita pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat solusi ya Bu. Ya, saya Pak. Nah, baiklah Amin. Bu. Nah, sekarang coba Ibu bisa ceritakan Silakan Pak situasi Jainul dan Bu yang Li, Ibu hadapi itu seperti saya apa? mulai rekam. Proses Bagaimana pembelajaran Pak itu Jainul? saya sering menjumpai anak-anak yang ya, sehingga proses pembelajaran saya kurang nyaman, kurang aman, seperti itu tidak kondisif seperti bagaimana layak jalan yang baik seperti Bagaimana? Bu, ya, jadi sekarang Ibu sedang menghadapi kadang hiperaktif Bu ya. saya. Hiperaktif sehingga mengganggu proses pembelajaran dari yang Ibu lakukan. Kira-kira menurut Ibu itu apa hal yang mempengaruhi sehingga Dia butuh Oke, saya perhatian mulai sih rekam ya, sebenarnya Bu Fitri. dan mungkin dia dari saya Pak Jainul nggak ada, coba dites dan lagi. apa Cek, cek, cek. kepingin dia mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan teman Tidak yang ada. lainnya Oke. begitu dia. Jadi dia kan tidak perlu teman yang lain gitu seperti Ya, itulah mungkin saya dia mulai. Pak. pernah Ibu mencoba mendalam berlaku seperti itu? Sebelumnya mungkin saya nanti itu harus saya melakukan pendekatan ekstra kepada dia. Jadi eh, untuk mendalami lebih dalam kepribadiannya dia mungkin Pak, saya mungkin harus mengorek informasi dari dia pribadi. Kemudian mungkin lebih lanjutnya lagi, saya rasa penting juga saya melakukan pendekatan dengan kedua orang tuanya mungkin Pak. Sehingga saya bisa tahu apa yang menyebabkan dia seperti Gimana, itu. Bu Saya Des? rasa itu Pak. Dia itu bagaimana penerapan sehingga apa yang saya anu itu loh bagaimana dia bisa menghargai orang lain di Ya, dalam. Oke, jadi Ibu sudah mencoba mendalami oh latar begitu. belakang Jadi, bukan hal seperti itu mungkin karena oke, oke. belakang Saya stop dia dulu sehingga record. dia mempengaruhi Ini sikap ini dia di ini sekolah. kesempatan yang Jadi oke, sekarang saya mulai. kira situasi yang ingin eee, Ibu capai terhadap anak ini seperti apa nantinya, Bu? Ya, adanya perubahan perilaku pada dirinya dia sendiri tentunya Pak, Mhm. sehingga dia bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain,
sehingga proses pembelajaran di kelas itu akan nyaman, aman, kondusif, tidak ada lagi dia mengganggu teman ataupun seperti itu. Betul, betul. Ada rasa Betul, Bu. saling menyayangi di antara temannya. Dia kepada ibu guru, bapak gurunya di sekolah ini terutama, kalau seperti itu yang saya harapkan ke depannya. Oh, jadi seperti itu Bu ya, sangat luar biasa Ya, sekali. Jadi Ibu Titi mengharapkan anak ini ada perubahan, dia tidak lagi mengganggu temannya, bukan begitu Bu Titi ya? saya Sehingga proses pembelajaran yang Ibu Titi lakukan di kelas itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu Bu ya. Nah, saya kira-kira selama ini ada ndak sesuatu hal yang pernah Ibu Titi lakukan agar hal itu bisa terwujud, Bu? sudah berapa kali saya lakukan hal yang seperti itu. Eh, Misalnya di jam istirahat, saya coba dekati dia sampai saya tanyakan ada bawa belanjanya enggak anak. Sudah sih, dan alhamdulillah memang lain anunya dia kalau sudah saya seperti itu. Jadi mungkin itu yang diharapkan itu, saya lebih apa namanya, lebih dekat dengan dia, mungkin seperti itu, Bu. Pernah sudah saya melakukan beberapa kali pendekatan yang anu kepada dia, ya memang ada perubahan yang saya rasa pada dirinya gitu, Pak. Artinya Ibu Titi selalu meluangkan waktu Ya, untuk memperhatikan dia, Bu ya. ya, ya. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Ibu Titi juga Saya lebih intensif seperti itu, lebih intens saya memperhatikan. Misalnya memang dia ya seperti itu, kalau tidak disebut namanya sehari aja aneh sudah kelakuannya. Jadi oh gitu. paling tidak dalam keseharian itu Siap, adalah saya siap. menyampaikan kabar dia, paling tidak seperti itu. Oke. Siap, berarti itu salah satu bentuk kegiatan, salah satu kegiatan atau yang Ibu lakukan agar anak ini tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, Bu. Ya. Ya, Nah, ya, ya, seperti itu. mungkin Ibu Titi punya ide lain gitu, atau gagasan atau ide lain cara menangani siswa yang seperti ini, Bu, di kelasnya, selain Ibu Eh, melakukan pendekatan tadi. yang terpenting juga saya rasa, Pak, selain saya melakukan pendekatan secara ekstra kepadanya, secara anu, saya juga mungkin penting bagi saya itu melakukan komunikasi dengan kedua orang tuanya. Mungkin saya akan Oke, mendatangi, siap, siap. saya ingin mengorek lebih lanjut sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu eh, dia memang ada masalah di rumah atau apa gitu loh, Pak. Ini ada rencana saya seperti itu ke depannya. Saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, ingin menanyakan sebenarnya apa yang dihadapi sama anaknya. Mungkin ada masalah di rumah atau apa, atau seperti itu, atau memang karakternya dia seperti itu, atau bagaimana itu mungkin saya akan melakukan hal seperti itu selain saya melakukan pendekatan ekstra kepadanya di sekolah ini. Oke, Bu. Jadi itu tindakan lain yang coba Ibu lakukan ya, Ya, yaitu ya, dengan melakukan komunikasi dengan orang tuanya. ya, Itu adalah sesuatu terobosan yang sangat luar biasa menurut saya, Bu. Karena kita di sekolah itu tidak mungkin kita berdiri sendiri, Bu ya. Nah, jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua karena orang tualah yang lebih tahu karakter daripada anak-anak mereka. Nah, untuk mewujudkan itu kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan agar komunikasi Ibu dengan orang tua ini dapat berjalan dengan baik seperti itu, Bu? tidak ada sih yang perlu saya anukan, Bu. Pak, eh, mungkin di waktu luang saya, misalnya di sore hari mungkin saya ke sana tanpa mengganggu jam sekolah saya seperti itu.
akan menanyakan. Kemudian juga mungkin saya juga melakukan, bisa ibaratnya seperti kalau mungkin bisa saya kunjungi, tapi kalau misalnya kalau memang dari keluarga juga punya masalah, mungkin tetangga-tetangganya pun saya akan coba-coba mengorek informasi tentang dia seperti itu, tentang keluarga tersebut. Ya, jadi mungkin eh, Ibu Titi dalam hal ini sifatnya secara personal, Bu ya. Ya, secara Tidak personal. tidak melalui kedinasan maksud saya mungkin. Tidak. Nah, Ibu Titi kerjasama dengan kepala sekolah atau apa begitu, memberitahukan bahwa akan ada ini kunjungan kepada siswa secara formal lah. Tapi kalau saya lihat dengar tadi berarti Ibu Titi itu eh, akan melakukan secara personal. Nah, Ya. langsung Ibu Titi ke rumahnya. Oke, tidak apa-apa Bu. Itu juga sangat luar biasa sekali. Tapi yang ingin saya coba ungkapkan di sini, ada ndak hal-hal atau kiat-kiat agar apa yang ingin Ibu lakukan sesuai dengan harapan Ibu gitu. Ketika Ibu melakukan kunjungan kepada orang tua si murid ini, ada ndak kiat-kiat atau apalah hal-hal yang Ibu lakukan terlebih dahulu agar itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Ibu itu sendiri? Kira-kira ada ndak, Kalau Bu? masalah kiat enggak sih Pak, enggak ada sih. Cuma saya takutnya juga malahan kalau saya terlalu itu terlalu canggung, nanti ibaratnya akan dia, saya takutnya juga orang tuanya akan jadi tersinggung. Cuma saya paling ya sebagai keluarga aja ibaratnya saya Bu, karena sebagai keluarga saja mendatangi mereka. eh, Ya, saya ingin mengorek apa informasi ibaratnya bagaimana kesehariannya dia di rumah, kemudian apa kesukaannya, apa yang tidak dia sukai. Paling saya bertanya-tanya seperti itu, sekedar-sekedar tentang itu sih Pak. Kalau kiat anunya sih enggak sih terlalu saya dalami, cuma ya itu aja sih saya. Saya takutnya kalau terlalu juga akan menyinggung perasaan orang tuanya. Kalau Oh. menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya gimana kalau pengalamannya Pak Irul itu seperti itu? Sebenarnya gini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Nah, karena sifatnya kita ini adalah sebuah instansi atau institusi pendidikan, jadi mungkin Ibu juga punya data-data tentang perilaku daripada anak tersebut agar tidak ada asumsi, mungkin orang tuanya berasumsi bahwa ini mungkin ibu gurunya dibuat-buat atau apa seperti itu. Mungkin ibu ada jurnal pada hari apa bahwa anak ini pernah begini seperti itu. Ya, ada sih yang seperti itu. Karena sebelumnya saya pernah, sebenarnya kan sebelumnya saya pernah melakukan meminta mereka untuk membuat cerita seperti itu, pengalaman pribadi yang bisa membuat mereka kecewa, dan anak tersebut sudah mengutarakan itu, dan menurut saya kalau saya dari informasi itu saya sudah sebenarnya tahu kalau bagaimana karakter orang tuanya di rumah atau bagaimana dia di rumah diperlakukan seperti apa, Pak. Tetapi kalau seandainya itu akan saya anukan kan jadi kurang bagus menurut saya. Cuma mungkin nggak sih terlalu kalau anunya ya itu aja sekedar sebagaimana anunya aja saya Pak. Karena saya pada dasarnya saya ingin ingin apa namanya melihat langsung bagaimana kondisi dia di rumah itu sih. Tetapi dari ceritanya dia saya sudah bisa menangkap mungkin bagaimana karakter orang tuanya Pak sebenarnya dia ini. Berarti kan Oke kalau oke oke. bahasa
keras mungkin orang tuanya kan Pak. Tapi kalau saya beberkan apa yang pernah dia ceritakan di sekolah kan tidak mungkin Pak ya. Ya, Apa yang dia sudah tuliskan saya pernah dipukul kan tidak mungkin seperti itu. Jadi itu sudah menjadi bahan pertimbangan saya melakukan hal ini kepada keluarga, mendekati keluarganya. Jadi saya ingin buktikan itu bagaimana saya lihat kesehariannya mungkin dari situ juga akan menjadi bukti saya bahwa memang dia ini kurang perhatian atau apa seperti itu atau memang saya benar ternyata orang tuanya keras, tidak mau tahu, tidak cuek dengan anak atau seperti apa itu loh, Pak. benar. Jadi tindakan yang Ibu lakukan ini istilahnya di luar jam Jam kerja. dinas, luar jam kerja, Bu Ya, ya. di luar jam kerja, di luar jam kerja. Mungkin ya saya berkunjung-kunjung biasa sih, Pak. Anggap kita bertamu ke rumahnya seperti itu, Ya, Bu ya. ya, ya. Sambil sambil apa namanya, sambil coba memperhatikan seperti itu, Bu ya. Ya, Tapi pernah ya. ndak Ibu secara formal ini memanggil orang tuanya tentang situasi yang dihadapi oleh anaknya ini? Pernah ndak, Bu? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi eee, Ibu lebih memilih untuk mengatasi anak ini dengan cara Ibu sendiri kan? Pendekatan terhadap anaknya. Nah, Ya, saya walaupun nanti sesekali kalau menurut apa yang saya tangkap ini, sesekali Ibu itu akan melakukan kunjungan rumah kepada si anak ini agar Ibu tahu istilahnya informasi yang Ibu dapatkan itu lengkap. Nah, seperti itu. Apa yang terlihat di sekolah dengan apa yang terjadi di rumah itu bisa komplit. Nah, kan seperti itu, Bu ya. ya, Benar benar nggak seperti ya, itu, Bu? iya, iya. Agar kita tidak salah mempersepsikan anak, kan seperti itu. Iya, Contohnya iya, iya. misalnya kita sudah cap si anak ini nakal, ternyata dia itu punya latar belakang yang selama ini kita tidak tahu kenapa dia bisa nakal. Mungkin seperti Saya, itu, Bu, ya, ya? ya, ya. Oke. Baik, Bu, mohon maaf ini, Bu, ya, kira-kira kapan Ibu bisa, untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu? Tindak lanjut Secepatnya seperti sih ini? Pak, secepatnya, secepatnya akan saya lakukan besok atau lusa. Kalau sudah ada waktu saya akan mengunjungi rumahnya. Kemudian masalah bagaimana saya pendekatan saya dengan anak ini, saya berusaha secara kontinu saya melakukan hal seperti itu. Misalnya di jam istirahat, saya mungkin perhatikan dia apakah sudah dia makan, apa ada uang belanjanya. Kalau ada seperti itulah saya akan kontinu Oke oke melakukan hal oke. itu. Oke oke, siap, Bu, siap. Terus ada ndak kira-kira orang yang Ibu percayai untuk bisa membantu Ibu agar apa yang Ibu inginkan ini bisa tercapai? Tentunya kalau saya sebenarnya sih penting juga saya curhat dengan Pak Kepala Sekolah pernah sih saya dengan beliau saya bercerita sedikit sampai beliau bilang sih iya ya kenapa karena bukan bukan saya saja sebenarnya yang memperhatikan anak ini. Orang-orang lain pun sering karena kayak guru mapel ya, karena di jam-jam PJOK agama, ya dia pun seperti itu sebenarnya Pak. Tidak kepada saya saja, jadi kepada sampai kepala sekolah pun bisa melihat dia seperti itu. Jadi saya juga akan minta bantuan kepada guru mapel ataupun kepala sekolah juga bisa juga saya minta eh, apa namanya kerjasamanya dalam menangani anak ini. Kalau di Oke. sini kan belum ada guru BP, Pak. Jadi Oke. Oke. Siap siap, Bu. Terima kasih. Jadi, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita yang singkat ini, Bu, tentang permasalahan itu adanya anak ini?
saya pendekatan secara dalam menangani anak saya yang super aktif, yang saya rasa kurang menghargai orang lain, menghormati orang lain ini, saya rasa saya harus lebih melakukan pendekatan secara personal kepada dia, secara kontinu saya memperhatikan dia, kemudian yang selanjutnya saya melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Dan saya memohon kerjasama juga dari guru mapel ataupun kepala sekolah untuk lebih memperhatikan dia. Jadi seperti pada jam-jam bukan jam saya ataupun ketika jam istirahat ataupun ketika berjumpa dengan anak-anak tersebut mungkinlah untuk melakukan pendekatan seperti itu, Pak. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan percakapan kita ini ada manfaatnya ya Bu ya. Amin, Kita sama-sama saling sharing dalam percakapan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan pelajaran dari percakapan singkat kita ini Bu ya. Nah, amin. Terima kira-kira kasih, Pak. perasaan Ibu ketika kita melakukan percakapan ini seperti apa Bu? Senang lepas sudah, beban yang ada di otak saya sudah lepas, dan apa yang ini semoga bisa tercapai aja, Pak. Apa yang saya harapkan anak murid saya ini ada perubahan perilakunya ke depannya itu sih, Pak. Yang pastinya saya berterima kasih atas masukan dari Pak Hairullah kepada saya. Terima kasih banyak Pak sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf atas kekurangan saya di dalam percakapan ini Bu ya. Nah, kita sama manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini ada maknanya Bu ya. Nah, Ya, terima kasih. Tetap semangat Ibu Titi. Assalamualaikum terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya itu sudah tidak sesuai dengan alur tirta itu tadi. Kalau saya rasa sih Ibu sudah sesuai dengan alur tirta itu. Sudah sesuai. Sama juga dengan kalau menurut Ibu saya tadi itu gimana Bu anunya? Sudah kalau payroll sudah pas, mengutarakan tujuan, kemudian identifikasi sesuai dengan tahapan-tahapan itu sih Pak. Karena kita kan sudah belajar, kita harus pahami itu alur tirta ini. Tetapi kan sebenarnya kalau kita pikir, kalau sudah kita sesuai dengan tahapan yang itu tirta itu kita laksanakan proses coaching ini, dia akan terarah. Kita menjawab pertanyaan pun, kita membuat pertanyaan pun jadi terarah. Apa yang kita inginkan bisa tercapai. Saya rasa solusi yang kita harapkan dari teman, apa namanya, bagaimana kita menggali potensi kita secara pribadi yang diinginkan oleh coach. Ini kan seperti itu kan Pak ya. Secara kita sendiri yang menjawab, kita yang punya masalah, kita yang menyelesaikan masalah itu sendiri kan sebenarnya kan Pak? Iya betul seperti itu. Ya, Cuman kita ini mungkin karena ini suatu hal yang baru saya sehingga kita ini masih perlu belajar lagi, terutama dalam ini Bu, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang saya apa namanya pertanyaan yang berbobot. ya Iya, karena kan gimana begini. melontarkan? Ya, karena kan pertanyaan itu tidak bisa kita buat memang kan, Bu, ya. Ya, sesuai Berbeda dengan dengan supervisi. Kalau supervisi saya. biasa itu kan pertanyaannya sudah ada apa yang kita mau tanyakan sama guru, tinggal guru Ya, ya, jawab aja kan. Kalau ini ya, ya, ya. kita harus mengikuti alur alur dari apa yang disampaikan Ya, oleh kunci itu kan, Bu, ya. ya. Apa masalahnya? Sehingga pertanyaan itu akan muncul dengan seketika. Oh, saya mau Ya, ya, tanya apa lagi. Tidak mungkin, ya, si coaching-nya jawab A, kita tanyanya B, jadinya ya, enggak ya. nyambung, kan kan Harus seperti itu. berkesinambungan, harus nyambung antara pertanyaan, kemudian harus apa namanya?
terarah dia harus ya misalnya dari masalah A ini harus terurai sampai ya A ini yang kita jadikan pembahasan ibaratnya seperti itu kan Pak. Iya, tapi ini jujur ini Bu, ini jujur ini. Coba Ibu bisa kira-kira eh, dari saya melakukan coaching tadi sama Ibu kan, Ibu Titi, kira-kira di bagian mana saya harus banyak belajar atau perlu saya rubah? Mungkin dari bahasanya atau kalimat-kalimatnya seperti apalah sehingga Ibu itu bisa paham dengan Ibu itu paham enggak tadi dengan apa yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan itu mengena enggak dengan apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Nah, kalau kalau payrolnya, saya menjawab itu sesuai enggak dengan pertanyaan yang payrol tadi. Kalau saya sih, saya berusaha karena misalnya apa yang ditanyakan, itulah yang bisa saya jawab. Kalau saya enggak sih pas sudah alur itu. Kalau kalau saya sih ngerasanya sudah sih karena payroll kan lebih profesional, sering melakukan paling tidak interaksi bertanya dengan anak buah. Saya ilmunya kan payroll sudah punya, saya kan enggak ada. Karena saya ya enggak pernah mungkin sekarang ini saya melakukan komunikasi seperti ini. Kalau payroll kan saya rasa sudah banyak pengalamannya. Makanya bisa dibilang nggak ada salahnya. Yang masih salah ini malahan saya, malah ini kalau saya ini. Tapi saya sih pada dasarnya saya berusaha mengikuti alur itu yang mana masuk ke tanggung jawab, yang mana identifikasi, yang mana tujuan itu saya harus pahami tadi itu rencana aksi itu misalnya itu saya kalau saya masuk kemana, identifikasi, model pertanyaannya bagaimana, kemudian ditanggung jawab. Makanya tadi apa komitmennya itu kan dia ditanggung jawab sudah itu kan. Ya, betul. Nah, payroll kan sudah itu tadi sesuai sekali. Kalau saya yang harus hati-hati tadi itu. Karena pengalaman payroll kan selama ini lebih banyak dari saya. Kalau payroll sudah tidak ada yang saya malahan saya yang merasa benar enggak saya menjawab apa yang disesuaikan karena saya terus terang ada mungkin yang tidak mengenal tadi. Bagaimana dengan anu tadi? Apakah perlu sebenarnya itu eh, kita melibatkan secara formal seperti itu kalau saya melakukan pendekatan kepada kedua orang tua itu sebenarnya? Kalau menurut saya kan begini, Bu. Yang ada di sekolah saya ini ada sebuah program ini yang saya buat ini Sahabat Si Peka namanya. Sering sih saya sampaikan di sini. Jadi Sahabat Si Peka ini terkadang orang tua itu kita panggil secara personal. Nah, itu kita panggil secara personal. Kalau ada kendala-kendala itu, kita panggil secara personal orang tua. Kita memberitahukan orang tua tentang keadaan anaknya yang sebenarnya di sekolah. Jadi kita panggil secara formal begitu. Nah, bukan dalam artian istilahnya dalam artian kita akan menjustifikasi anak ini seperti itu tidak. Cuma kita saling memberitahukan, saling berkolaborasi lah antara pihak sekolah dengan orang tua. Artinya begini, Bu. Jangan sampai orang tua itu taunya anaknya itu A, sementara kenyataan di sekolah itu anaknya ini B, begitu. Sehingga kita sama-sama persepsi kita sama bahwa anak ini A ya A, ke di sekolah juga A dia posisinya. Karena perilaku anak ketika ada di sekolah itu akan berbeda ketika dia itu berada di rumah. Saya rasa seperti itu, Bu. Ya modelnya. Jadi perlulah secara formal formal itu dalam artian begini, tidak mesti kita panggil. Contohnya kayak Ibu tadi misalnya kita pergi berkunjung ke rumahnya, kita berdiskusi dengan orang tuanya, itu kan tidak masalah sih sebenarnya. Bukan dalam artian
kita mau mengorek-ngorek dia seperti itu kan enggak sih. Enggak sih mungkin kita bilang sama orang tuanya, anak ibu di sekolah begini, 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 begini. Kan enggak mungkin kita bilang begitu, Bu, ya. Ya. Seperti itu. Saya. Nah, jadi di program itu juga Ibu bukan hanya negatifnya, positifnya juga. Oh, anak Ibu bulan ini kemajuannya di ini, di bagian ini perlu ditingkatkan di bagian ini, bagian ini. Itu sih sebenarnya dialog antara guru dengan orang tua itu, Bu. Agar apa? Agar ada keterbukaan. Kan selama ini biasanya orang tua itu tidak mau tahu dengan urusan di sekolah itu. Benar enggak seperti itu, Bu? Iya, ya, memang ya. Memang Terkadang ya kita seperti itu. Terkadang kita di sekolah itu ada jarak lah dengan orang tua. Sampai-sampai mungkin ada orang tua bilang begini, apa gunanya guru di sekolah itu? Anak saya tidak bisa, apa kerjanya guru di sekolah itu sehingga anak saya Ya, tidak bisa membaca, misalnya seperti itu kan? ya. Saya. Orang tua yang kadang berbicara seperti itu. Nah, ketika dia melontarkan kalimat seperti itu, maka otomatis dia menyalahkan sekolah secara 100%. Dia tidak melihat ke dalam dirinya, di mana dia di keluarganya, segala macam, apa yang dia sudah lakukan untuk orang anak didiknya, anak-anaknya, kan seperti itu. Ya. Nah, makanya itulah pentingnya, kalau menurut saya, pentingnya kolaborasi formal antara pihak sekolah dengan orang tua murid ini. Penting sekali. Saya rasa seperti itu. Dan selama Ya. ini sih tidak ada masalah sih, Ibu. Tidak ada masalah sih yang saya hadapi. Tidak ada sih orang tua yang merasa disalahkan, Tersinggung. merasa tersinggung. Itu tidak ada sih. Hmm. Yang penting bahasa kita bagus. Oh, perkembangan kita kan ada bahasanya, perkembangan anak Ibu dalam bulan ini dia sudah bisa begini. Cuman masih perlu kita tingkatkan di bagian ini, Bu. Nah, seperti itu. Oh, sikapnya harus perlu kita tingkatkan karena kadang dia di sekolah itu sering begini, kita bilang begitu. Kemudian kayak seperti kegiatan itu, apakah ada momen tertentunya kalau Pak Irul bagusnya itu, misalnya pada proses pembagian rapot kah, atau awal pembelajaran baru kah, atau di sembarang waktu? Itu di sembarang Bagusnya. waktu, Bu. Di sembarang waktu. Jadi misalnya tidak apa namanya? Tidak ada waktu khususnya. Kalau ada waktu khususnya kayak kita orang ngantri dong nanti ngobrolnya. Jadi berkelanjutan selama 1 tahun itu terus. Oh, minggu ini, bulan ini, Gilir sudah ya? nah yang ini yang dipanggil, ada kemajuannya tentang ini. Jadi istilahnya menurut saya sih ada keterbukaan antara pihak sekolah dengan orang tua, seperti itu. Itu sih intinya. Nah, nanti pas bagi rapot itu baru dia kita kasih tahu secara global begitu kan. Jadi seperti itu.